Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di sini kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Kelas 4D dan kelompok 3. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Revina Jitasari dengan NIM 5012124. Halo everyone. Perkenalkan nama saya Afita Rahayu dengan NIM 5012131. Halo. Perkenalkan saya Ayu Esmias dengan NIM 5012142. Perkenalkan nama saya Ayu Pusara dengan NIM 5012144. Jadi tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi dan Sumber Daya Insani dengan dosen pemampu Ibu Agustina Mutia SEMEI. Penasaran nggak dengan videonya? Yuk simak videonya. Yuk. Ratusan buruh yang tergabung dalam gerakan bersama pekerja outsourcing BUMN berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka menuntut penghapusan sistem outsourcing dan juga pengangkatan sebagai karyawan tetap. Para buruh outsourcing meminta pemerintah segera merevisi Permenaker soal kebutuhan hidup layak. Status sebagai buruh outsourcing membuat mereka tidak memiliki jaminan kesejahteraan dan keselamatan yang layak. Mereka memberi pemerintah tenggat waktu hingga akhir September untuk mengangkat seluruh outsourcing menjadi karyawan tetap. Para buruh mengecam jika tuntutan mereka tidak terpenuhi akan melakukan aksi mogok kerja nasional Oktober mendatang. Mengingatkan kembali kepada Menek BUMN bahwasanya mereka harus selesai akhir September ini. Mereka harus menyelesaikan pengangkatan seluruh pekerja OS di BUMN akhir September ini. Kami siap melakukan aksi-aksi lanjutan yang lebih berat dan melibatkan hampir seluruh kawan-kawan kami di OS BUMN. Outsourcing adalah pemanfaatan atau penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan tertentu di dalam perusahaan. Jadi, ibaratnya karyawan outsourcing adalah tenaga kerja dari perusahaan lain yang membantu menjalankan pekerjaan di perusahaan yang memintanya. Outsourcing artinya semua hal yang berkaitan dengan kontrak kerja, gaji, sistem kerja, posisi, dan lainnya diurus serta diatur oleh perusahaan penyedia jasa outsourcing. Jadi, perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing tidak memiliki kewajiban untuk mensejahterakan karyawan yang bersangkutan. Contoh pekerjaan yang dapat dilakukan karyawan outsourcing diantaranya cleaning service, petugas call center, petugas keamanan, transportasi, catering, pemborongan pertambangan, kurir atau pengemudi. Jenis-jenis outsourcing. Jenis outsourcing terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perusahaan pemborong pekerjaan. Yang dimaksud dengan perusahaan pemborong pekerjaan atau perusahaan penerima pemborongan pekerjaan menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Kepmenaker Trans nomor Kep 220 Men 10 2004 adalah perusahaan lain yang menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan. Perusahaan pemborong pekerjaan merupakan salah satu jenis perusahaan outsourcing yang menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Dasar hukum yang menjadi landasan perusahaan pemborongan pekerjaan adalah Pasal 64, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmenaker Trans Nomor Kep 220 Men 10 2004.
Yang kedua yaitu perusahaan penyedia jasa pekerja. Menurut pasal 1 angka 4 Kemenaker Trans nomor Kep 101 Men 6 2004, perusahaan penyedia jasa adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja atau buruh untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan. Untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, perusahaan wajib memiliki izin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten atau kota sesuai domisili atau tempat kedudukan perusahaan penyedia jasa atau buruh yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 Kemenaker Trans nomor Kep 101 Men 6 2004. Perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh merupakan salah satu jenis perusahaan outsourcing yang menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan berdasarkan perjanjian penyedia jasa atau buruh yang dibuat secara tertulis. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 64 dan pasal 66 ayat 2 di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Salah satu alasan strategi dilakukannya sistem outsourcing adalah menggunakan tenaga yang ada untuk aktivitas yang lebih efektif dan efisien dengan mendekatkan produsen atau perusahaan dengan pasar atau konsumen. Melalui metode delegasi atau outsourcing, pihak perusahaan hanya memikirkan how to doing business, sedangkan untuk urusan pengadaan jasa outsourcing diserahkan pada pihak lain atau perusahaan di bidang penyediaan jasa outsourcing. Peraturan perusahaan berisi tentang hak dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawan outsourcing. Hak dan kewajiban menggambarkan suatu hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan, di mana kedua pihak tersebut sama-sama terkait perjanjian kerja yang disepakati bersama. Sedangkan hubungan hukum yang ada adalah antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa, berupa perjanjian penyediaan pekerja. Perusahaan pengguna jasa bekerja dengan karyawan tidak memiliki hubungan kerja secara langsung, baik dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Adapun perlindungan dalam sistem kerja outsourcing yaitu 1. Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja. Yang ketiga, perlindungan atas upah. Pengupahan merupakan aspek yang sangat penting dalam perlindungan pekerja atau buruh. Teman-teman, jadi pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang kelebihan dan kekurangan outsourcing. Semua hal yang ada di dunia ini pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan, gak cuma manusia loh. Satu-satunya yang tidak punya kekurangan yang pastinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kelebihan pastinya selalu berdampingan dengan kekurangan. Belum ada tuh ketemu sama yang punya kelebihan aja. Oke, langsung aja masuk ke materi nih. Bahas kekurangan dulu ya teman-teman. Kok nggak kelebihannya dulu sih? Iya, ini tuh sebagai pengingat kita bahwasanya sebelum melihat kelebihan, kita harus bisa melihat kekurangan. Biar gak sombong gitu. Oke, next. Jadi, kekurangan outsourcing itu ada 4 nih teman-teman. Apa aja sih? Yang pertama yaitu kualitas layanan yang tidak konsisten. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, layanan yang ditawarkan oleh perusahaan outsourcing tidak selalu konsisten. Bisnis dapat merasakan perubahan kualitas, kecepatan, dan kendala layanan. Yang kedua yaitu ketergantungan pada pihak ketiga. Kok bisa sih disebut ketergantungan? Jadi, akibat outsourcing, perusahaan dapat menjadi tergantung pada pihak ketiga dan kehilangan kendali atas layanan yang diberikan. Perusahaan juga dapat kehilangan pengetahuan dan keahlian jika terlalu mengandalkan perusahaan outsourcing. Artinya, baik kita maupun perusahaan tidak boleh terlalu bergantung dengan outsourcing ya teman-teman. Lanjut yang ketiga nih, masalah komunikasi. Maksudnya gimana sih? Jadi gini ya teman-teman, outsourcing dapat menimbulkan masalah dalam komunikasi antara perusahaan dan perusahaan outsourcing, terutama jika mereka berada di negara yang berbeda dan memiliki keterampilan bahasa yang mungkin tidak dimiliki perusahaan dan budaya yang berbeda. Yang terakhir yaitu masalah keamanan data. Ngeri banget ya kalau ada masalah di keamanan data gitu. Dengan adanya masalah ini, perusahaan outsourcing harus mengurangi risiko tersebarnya data-data perusahaan maupun data karyawan. Oke, lanjut. Jadi, kelebihan outsourcing ini juga ada 4, sama dengan kekurangan tadi ya. Yang pertama yaitu menghemat biaya. Kok bisa sih? Jadi, outsourcing ini dapat menghemat biaya karena pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan, kini dapat dilakukan oleh perusahaan lain dengan lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada core business. Maksudnya gimana tuh? Jadi,
Outsourcing memungkinkan perusahaan untuk fokus pada bisnis inti mereka dan menghindari tugas-tugas non-inti seperti manajemen dan administrasi database. Lanjut yang ketiga nih, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keahlian yang mungkin tidak tersedia di dalam perusahaan. Misalnya, teknologi asing dapat memberikan layanan pengembangan perangkat lunak yang lebih maju daripada teknologi dalam negeri. Yang terakhir yaitu mengurangi risiko. Jadi, outsourcing dapat membantu mengurangi risiko bisnis seperti risiko keuangan, risiko hukum, dan risiko reputasi. Semakin minim risiko, semakin bagus, bukan?